Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan membahas review daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya sampai dengan sore hari ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya juga akan membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Saya menggunakan website daripada forexfactory.com. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Check it out. Oke, jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 20.30 ya. Ada CPI, core CPI, CPI month over month, dan unemployment claim ya. Dan tentunya untuk data CPI ini adalah indikator utama inflasi ya, dan memberikan gambaran tentang perubahan daya beli mata uang di suatu negara. Tentunya hal ini yang kita tunggu-tunggu ya, dengan kondisi inflasi saat ini di Amerika kan 3,1%. Dan kalau kita lihat dari core CPI-nya, ini tidak ada perubahan angka ya, sebesar 0,3% dari data previousnya. Forecast-nya juga diprediksikan angkanya sama 0,3%, tidak ada perubahan. Tapi untuk CPI month over month ada kenaikan ya, dari angka 0,1% naik menjadi 0,2%. Kemudian CPI yearly of yearly ini juga ada kenaikan dari 3,1% menjadi 3,2%. Artinya seperti ini, ketika angka inflasi ini menguat ya, dari previous ke forecast kan ini rata-rata ada kenaikan ya. Jika mana actualnya sesuai dengan forecast, inflasinya naik atau angkanya sesuai dengan forecast, maka di sini mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar itu bisa terjadi kenaikan atau menguat untuk indeks dolar karena CPI-nya naik. Oke. Tapi kalau angka CPI-nya turun di bawah forecast, bahkan di bawah previous, baru menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi di sini kalau kita perhatikan dari angkanya actual ke forecast ke previousnya ada kenaikan, ada penguatan angka inflasi ya, kembali lagi menguat, maka akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi kenaikan. Dan saya sih melihatnya juga dari posisi data sebelumnya ya, yang terjadi di hari Jumat kemarin, yaitu non-farm payroll. Menurut saya hubungannya sangat kuat. Jadi kalau saya perhatikan kemarin non-farm payroll menghasilkan angka yang cukup bagus ya, positif. Kemudian rata-rata tingkat pengangguran juga positif, kemudian penghasilan per jam ya, atau average hourly earning juga hasilnya positif di atas forecast semua. Hal tersebut bisa memacu atau memicu ya untuk inflasi itu bisa terjadi kenaikan. Makanya kalau saya perhatikan dengan forecastnya naik ya dari previousnya, di sini menurut saya kuat akan ada terjadinya kekuatan bullish atau naik untuk indeks dolar itu sendiri. Itu gambarannya. Oke, itu dari penjelasan saya yang bisa saya sampaikan ya untuk inflasi atau data CPI yang nanti malam akan rilis. Dan tentunya unemployment claim juga akan rilis ya. Ini juga high impact, tiap minggu akan rilis. Tapi angkanya ini ada kenaikan ya, dari 202.000 forecastnya, data yang masuk sebesar 209.000. Banyak orang yang melakukan klaim pengangguran, prediksinya naik lagi ya. Artinya negatif terhadap indeks dolar, atau indeks dolar akan terjadi pelemahan, ini prediksinya. Tapi kalau angkanya nanti berhasil ditekan bahkan di bawah 200.000, baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Besar kemungkinan indeks dolar akan terjadi kenaikan. Itu gambarannya. Jadi ada dua informasi yang sedikit berbeda ya, tapi saya masih fokusnya adalah di data CPI-nya atau data inflasinya ya. Jadi nanti kita akan melihat seperti apa kondisinya, apakah menghasilkan angka sesuai dengan forecast atau actualnya lebih tinggi dibandingkan forecast yang menunjukkan positif terhadap indeks dolar, atau angkanya di bawah dengan forecast yang menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Itu gambarannya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekarang kita akan lihat untuk market XAU USD ya, dengan adanya data tersebut, apakah betul-betul nanti menunjukkan aktivitas bearishnya atau masih menunjukkan bullishnya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam untuk XAU USD. Oke, untuk market XAU USD tentunya masih konsolidasi ya kalau saya perhatikan.
ada sedikit dorongan buyers momentum ya di posisi terakhir ketika pembukaan sesi Asia tadi ditutup di impulsif bullish 2 kali ya sampai pukul 9 pagi sampai dengan jam 13.00 atau jam 1 siang. Dan tentunya ini dorongannya terjadi ketika ada pembentukan long legs doji ya di akhir sesi penutupan. Kemudian ada konfirmasi impulsif, maka di sini ada morning star. Tapi kenyataannya di time frame 4 jam tadi perubahan dari jam 13 sampai dengan 17.00 ditutup candle bearish, artinya tekanan seller sudah mulai masuk. Dan di sini saya akan batasin karena sebelumnya batasannya adalah di sini ya di 2030.37 dan ini udah di break dan market bergerak bullish, maka saya akan rubah kembali ya batas bawahnya. Jadi kalau tekanan sudah ada momentum ini ya bearish, candle bearish terakhir tuh maksud saya. Jadi saya akan tandain di sini di bawah 2029.79. Kalau posisinya candle time frame 4 jam ya berhasil breakout close di bawah 2029.79, menurut saya tekanannya akan kuat turun dan akan meliquidity. Yang pertama area support di sini di 2020.52 sampai dengan area strong low daily yaitu di 2016.82 ya di area tersebut. Jadi kalau kita hitung secara range pergerakannya sampai dengan sore hari ini bergerak normal ya di angka 11.49 dolar per troy ounce. Menurut saya make sense bisa lebih dari 20 dolar ya harusnya dengan rilis data CPI atau inflasi hari ini. Jadi targetnya yang pertama bisa mencapai level 2015.65 untuk penurunan sampai mendekati level psikologi ya menurut saya mendekati area sini di 2000 dolar per troy ounce. Jadi itu target untuk penurunannya. Tapi kalau nanti data inflasinya ternyata turun ya, maka akan terjadi cukup kuat bullishnya untuk XAUUSD. Tentunya akan menguji kuat wilayah area 2046 di area trendline atas sampai dengan area resistennya di sini ya. Tapi untuk angka berikutnya 2062 ini akan dikejar. Ininya seperti itu. Tapi menurut saya potensi turunnya ini sih lebih besar ya. Potensi turunnya lebih besar dengan angka forecast yang kita bahas tadi di depan. Kan ada kenaikan ya dari data previous ke forecastnya, maka memperkuat indeks dolar terjadi kenaikan. Maka sementara waktu XAUUSD bisa terjadi penurunan yang cukup signifikan. Itu gambarannya. Karena kalau inflasi naik dengan kondisi dolarnya menguat, dengan saat ini ya kondisinya kan si Jeremy Powell ini takut adanya resesi ya, bahkan dia untuk memangkas suku bunga aja menunggu di bulan Maret gitu loh, dengan asumsi di awal Februari besok untuk suku bunga masih dipertahankan. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya untuk polanya. Oke, ini saya akan bersihkan dulu coret-coretan tadi ya. Kalau bergerak di area ini masa konsolidasi dan dia sudah berhasil breakout dan dia naik. Tapi di sini juga ada evening star ya posisinya. Ada perubahan struktur dari bullish menjadi bearish. Tapi ya ini kan masih belum ada news. Menurut saya sih tidak terlalu volatile ya. Tapi sudah ada gambarannya market akan bergerak ketika dia breakout di bawah 2029.79 ya. Ini batas bawahnya yang saya akan update tadi di sini. Kalau ini di break maka dia akan kuat menuju ke target liquidity pertama ya 2020.52 di sini. Kalau masih impulse bearish maka akan menguji kuat strong low di bawah 2015.65 sampai menguji trend line di area sini dan akan menuju level psikologinya. Sampai situ dulu untuk tekanan seller hari ini ya. Besar kemungkinan akan merubah jalurnya ya, yang awalnya konsolidasi insya Allah sih bisa terjadi pergerakan yang sangat volatile. Itu yang pertama kalau tekanannya berhasil break. Tapi yang kedua kalau dia posisi berhasil breakout di atas 2042.035 maka menurut saya potensinya kuat. Hati-hati ya untuk area zona sell untuk order block time frame 1 jam ini rawan akan tercapu bersih dan tentunya akan menguji ke area sini. Nah, gambarannya bisa langsung ke sini. Kalau betul-betul
data inflasi itu terjadi penurunan, maka XAU/USD bisa terjadi kenaikan. Jadi ini zona sell saya hapus dulu ya untuk sementara waktu. Oke, jadi gambarannya seperti ini ya, gambarannya seperti ini untuk hari ini. Tentunya semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk teman-teman semua. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona